Ya, baik terima kasih Bapak Ilham atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu mungkin selama proses pendaftaran ini cukup banyak yang bertanya terkait dengan peran dan juga serta dari tugas dari panitia daerah dan juga pasti satuan pendidikan untuk pelaksanaan OSN tahun ini. Jadi kita akan menyimak nih Bapak Ibu penjelasan penguatan peran dan juga tugas pengawasan pelaksanaan OSNK yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ihsan Ibrahim, SSI, MSI. Kepada Bapak Ihsan, kami persilakan. Oke, terima kasih, Bu. Ya, baik, saya mulai saja. Izin kalau bisa, saya screen bisa, Bu, ya? Saya screen. Silakan Bapak, sudah Oh, bisa? oh, baik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung saja akan share screen. Baik, seperti tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa kita akan menyampaikan tentang penguatan peran dan tugas pengawasan OSNK tahun 2026. Nanti materi ini akan saya sampaikan mengenai alur kerja, checklist kritis, kemudian eh, kebutuhan dan keharusan live streaming untuk pengawasan OSNK, dan ada validasi peserta, kemudian penanganan kejadian, dan bagaimana apa yang harus dilakukan setelah pasca tes. Isi dari paparan kami itu berdasarkan panduan yang untuk OSN SMA, SMP, dan SD sederajat. Dan nanti mungkin akan ditambahkan dengan panduan teknis dan checklist daftar yang harus dikerjakan oleh pengawas yang nanti dia akan disampaikan oleh tim Puspesnas. Oke, mengapa tahun ini kita akan perkuat dan pengetat kita penguatan dan pengetatan pengawasan karena mungkin Bapak Ibu mengetahui eh, isu yang terjadi tahun lalu, maka di tahun ini kita punya mandat pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat. Pertama, mandat itu bicara soal agar tes yang berlangsung, seleksi yang nanti kita adakan itu berlangsung dengan tertib, adil, dan terdokumentasi dengan baik. Dan isu-isu tentang tuduhan kecurangan, adanya yang mungkin yang tidak benar dalam proses pelaksanaan itu bisa diminimalkan. Jadi pertama tentang kelancaran, kemudian ketertiban dan integritas. Jadi prinsip utama yang kita ingin kejar dari penguatan dan pengawas dan pengawas dan tertibnya adalah bicara tentang objektivitas, independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kemudian struktur pengawasan, seperti mungkin Bapak Ibu sudah menerima dari panduan yang sudah dirilis oleh Puspesnas, pengawasan tahun ini strukturnya seperti tampak di layar, ada panitia pusat itu di Puspesnas, kemudian panitia daerah, Bapak Ibu yang dari Dinas Pendidikan, kemudian satuan pendidikan, proktor dan teknisi itu yang di bagian lokasi penyelenggaraan tes dan nanti ada pengawas ruang. Tiap-tiap struktur ini, komponen struktur ini punya tugas penting yang harus dikerjakan dan saya ingin mengingatkan ke Bapak Ibu di panitia daerah, kewajiban Bapak Ibu, wewenang Bapak Ibu adalah menyiapkan SK pengawas silang, menentukan pengawas silang. Yang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh tim dari Pusmendik akan disiapkan fitur untuk pengawasan silang yang nanti mungkin akan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. Dan penyiapan SK, terutama SK, benar agar kita dapat tertib administrasi. Kemudian untuk satuan pendidikan, proktor dan teknisi itu adalah punya tanggung jawab menyiapkan ruangan yang layak, kemudian jaringan listrik dan perangkat ujian yang bisa dipakai dan bisa menyiapkan kemungkinan pencegahan atau kalau ada mitigasi apa kejadian bisa mati lampu ada mitigasi yang sudah bisa disiapkan agar saat pelaksanaan ujian dan live streamingnya bisa berlangsung dengan baik. Dan ujung tombak paling penting di OSNK adalah pengawas ruang. Ini yang dulu kita coba cermati dari isu yang berkembang di masyarakat bahwa pengawas ruanglah yang memberikan muncul banyak isu tentang kecurangan, tentang adanya pelaksanaan yang tidak baik, tidak tertib, dan seterusnya.
Jadi ujung tombak paling utama dalam OSNK tahun 2026 adalah pengawas ruang. Dan tentu pengawas ruang nanti harus punya tugas validasi peserta, melakukan pengawasan aktif dan catatan kejadian. Sebab ada beberapa isu yang tersampaikan ke atas yang mengeluhkan bahwa pengawas ruang itu hanya duduk diam di depan, tidak melakukan pengawasan dan membiarkan peserta melakukan kecurangan. Jadi kunci operasional paling penting saya tekankan ke Bapak Ibu, izin Bapak Ibu yang jadi pengawas ruang, Bapak Ibu ada ujung tombak paling penting saat ini dalam pesanan OSNK. Dan pengawas ruang harus ditugaskan secara resmi oleh Dinas Pendidikan. Dan pengawas ruang tidak boleh mengawas di sekolah yang sama dari asal pengawas ruang dan tidak boleh mengawas bidang yang serumpun dengan mata pelajaran yang diampu atau yang diajarkan oleh pengawas ruang tersebut. Nah, dua fokus pengawasan OSNK, pertama adalah validitas peserta. Karena itu isu juga bahwa ada muncul rumor bahwa ada peserta yang tidak seharusnya ada di ruangan tersebut dan seterusnya. Dengan penguatan ini kita harap Bapak Ibu pengawas bisa memvalidasi peserta. Identitasnya seperti apa? Jadi wajah, pengecekan wajah, kemudian memastikan identitasnya dalam peserta, kemudian kehadiran dicatat pada daftar hadir. Yang kedua, fokus pengawasan adalah bicara tentang pencegahan kecurangan. Mungkin di panduan Bapak Ibu, terutama yang menjadi pengawas ruang, saya himbau untuk membaca panduan. Di sana dituliskan bahwa barang yang dibolehkan dibawa oleh peserta itu hanya kartu peserta untuk UTS OSNK. Kemudian yang lainnya tidak boleh dibawa. Jadi alat tulis, kertas yang dibawa oleh peserta ini dikumpulkan, kalkulator dikumpulkan, kertas, buram, alat tulis untuk pengerjaan itu nantinya dimintakan agar disediakan oleh satuan pendidikan di lokasi tes. Jadi semua barang yang tidak dibolehkan masuk ruangan itu dikumpulkan. Kemudian live streaming itu jadi tanggung jawab pengawas ruang. Memastikan live streaming berlangsung dengan baik, tidak terputus. Kemudian kenapa kita meminta ada pengawasan silang? Supaya kita bisa mengutus atau berusaha agar tidak ada isu tentang konflik kepentingan. Misalnya kalau guru yang sama dari satu guru yang dari sekolah yang sama mengawasi sekolah yang sama. Jadi dengan pengawas silang, isu itu kita bisa kita bisa cegah. Jadi output yang penting dari pengawas ruang adalah adanya rekaman streaming atau streaming dari pengawasan, daftar hadir, ada berita acara dan catatan kejadian. Ini nanti detailnya akan mungkin disampaikan oleh tim Puspesnas, tapi secara gambaran ringkasnya ada beberapa tahapan yang mesti disiapkan oleh pengawas ruang, tentu bekerjasama dengan pihak satuan pendidikan dan dinas, yaitu tentang administrasi dan kesiapan. Ini pada fase pra pelaksanaan. Jadi di H-3, ini tentu kita bicara saat nanti menjelang OSNK ya, H-3, itu tautan live streaming itu sudah disiapkan dan nanti seperti dijanjikan oleh tim Pusmedik akan disiapkan fitur untuk melaporkan live streaming link tersebut. Itu sudah Bapak Ibu siapkan live streamingnya, tinggal diunggah sehingga nanti pengecekannya. Tapi catatan live streaming yang Bapak Ibu nanti akan gunakan untuk katakan besok untuk dicoba itu beda dengan live streaming yang akan Bapak Ibu gunakan saat hari H. Jangan sama, karena kalau sama akan jadi persoalan nantinya. Jadi ini skenario saat nanti menjelang hari H, Bapak Ibu sudah juga menyiapkan live streaming linknya untuk yang pas OSNK. Kemudian di H-1 itu tolong diuji kembali link tersebut. Artinya aktif tidak, sudah memenuhi syarat tidak, nanti detail bagaimana menyiapkan live streaming linknya itu akan disusulkan. Kemudian memastikan ruangan itu pencahayaannya baik, jaringannya cukup stabil, dan seterusnya. Dan di hari H, memastikan bahwa SK-SK, dokumen-dokumen perlu untuk administrasi, tes, ujian, dan nanti penilaian itu sudah lengkap. Daftar hadir, berita acara, atau yang lainnya siap digunakan, atau siap diunggah saat diperlukan.
Kemudian ini gambaran ruang yang mungkin juga Bapak Ibu juga bisa lihat di buku panduan OSN SMA tahun 2026, bahwa ini kira-kira ilustrasi bagaimana menyusun ruangan dan posisi kamera agar ruang kelas, ruang tes itu bisa tertangkap dengan baik dan di streaming dengan baik. Itu tinggi kamera itu kita perkirakan, kita simulasikan sekitar 1,5 meter dari lantai, sehingga bisa menangkap seluruh tersebut bisa dilihat dari tidak perlu detail wajah peserta, tapi bisa melihat posisi-posisi letak peserta dan bisa melihat apa yang terjadi dalam kelas. Dan yang paling penting untuk bisa kita memastikan bahwa ini berlangsung live adalah perlunya Bapak Ibu meletakkan adanya jam analog. Saya tekankan jam analog, bukan jam digital. Jam analog yang terekam dalam scene atau dalam kamera yang tadi akan di streaming. Nah, bagaimana tentang jarak meja antar peserta itu nanti sesuaikan. Tentu ada panduannya 1,5 meter kalau tidak ada pakai sekat. Tapi kami tidak ingin nanti jadi hal-hal yang mungkin ini bisa disesuaikan jadi memberatkan. Yang penting adalah ada jarak antar peserta. Usahakan peserta tidak bisa melihat layar peserta lainnya, tidak bisa bekerja sama. Kemudian tolong susun, itu untuk pesan untuk satuan pendidikan, tolong susun agar konfigurasi posisi letak peserta itu tidak berdekatan antar peserta dengan bidang yang sama. Tapi mereka mungkin bisa diselang-seling. Dan tolong berikan label nama peserta dan cabang lomba, sebab sangat mungkin pengawas yang datang, ada pengawas silang, dan pasti pengawas silang yang tidak mengenal anak itu dari bidang apa, siapa namanya. Tapi sudah dengan memberi label pada meja itu memudahkan nanti untuk mengecek. Kemudian pastikan internet itu stabil, gawai terhubung dengan stop kontak dengan bisa di charger supaya Anda mungkin streaming selama kurang lebih 1 sampai mungkin 3 jam, tergantung nanti cabang lombanya. Kemudian standar minimum, lakukan pengecekan sebelum siswa masuk. Cek tasnya, artinya semua barang tidak boleh masuk kecuali kartu peserta. Yang boleh itu hanya kartu peserta. Alat tulis, kertas buram disediakan oleh satuan pendidikan. Tidak dibawa peserta dari luar. Nanti detail dari standar live streaming akan juga dirilis secara resmi oleh Puspesnas. Tapi ini kita sampaikan beberapa checklist teknis. Pertama, untuk bisa live streaming itu akun YouTube yang akan digunakan sudah harus terverifikasi dengan jumlah yang sebagai subscriber itu 50 orang lebih. Kalau kurang itu tidak bisa di live streaming. Jadi tolong mulai sekarang pihak satuan pendidikan menyiapkan ini. Mungkin bisa bersama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian saat nanti menyiapkan akun ini, maka kamera atau tadi HP yang digunakan untuk live streaming itu dalam kondisi setting mode do not disturb. Artinya tidak boleh ada pesan mengganggu saat live streaming. Jadi matikan dulu. Hal-hal yang mungkin ada notifikasi, pesan-pesan lain dimatikan dulu. Mikrofon masih aktif, suara ruangan harus terdengar. Kamera tidak boleh tergeser-geser selama streaming, dan indikator live itu harus menyala. Tentu kita memahami bahwa tiap-tiap daerah punya problem kendala jaringan, bisa jadi ada kendala jaringan, dan kita memberikan semacam ruang maksimal untuk melakukan misal terputus dan bisa reconnect itu sekitar 5 menit. Kalau seandainya kita menemukan nanti ada yang tidak terkoneksi kembali setelah 5 menit, itu jadi catatan penting untuk para tim juri. Kemudian mungkin setelah live streaming akan ada dokumen video yang terekam. Jangan dihapus dulu di akun tersebut. Tunggu perintah resmi dari Pusat Prestasi Nasional untuk menghapusnya. Kalau nanti sudah ada rilis bahwa boleh menghapus, baru boleh Bapak Ibu hapus. Kemudian ini tahapan saat nanti apa yang mesti dikerjakan, yang mesti disikapi, dibuat oleh pengawas ruang 30 menit sebelum tes. Tadi pertama, nyiapkan tadi perangkat untuk bisa go live streaming.
Kemudian mengecek peserta. Nah, catatan tadi saya sebutkan bahwa yang dibolehkan hanya bawa kartu peserta. Betul. Ini secara umum untuk SD, SMP, SMA. Hanya cukup bawa kartu peserta ke ruangan. Alat tulis, kertas buram disediakan oleh Satuan Pendidikan Penyelenggara Ruang Tes. Tetapi untuk cabang-cabang tertentu di SMA, ini untuk mungkin nanti untuk pengasuhan di SMA, ada beberapa cabang yang membolehkan membawa kalkulator. Nah, untuk kalkulator, nanti untuk SMA, tolong Bapak Ibu cek bidangnya, cabangnya apa. Kalau SD SMP tidak boleh, tapi SMA boleh beberapa cabang, yaitu geografi, kebumian, astronomi, ekonomi, dan mungkin kimia. Nanti akan cek kembali buku panduan. Jadi, jangan dipukul rata aturan tentang kalkulator. Kalkulator beberapa cabang mengizinkan, terutama cabang yang ada di SMA. Kemudian tugas bapak-bapak yang ada di pengawas ruang atau ibu adalah cek meja. Hanya ada alat tulis dan kertas buram yang disediakan oleh panitia. Tidak ada yang lain. Ya tentu perangkat komputer itu ada, perangkat komputer, laptop, keyboard tentu masih ada. Kemudian cek ruangan, apakah pengambilan gambar stabil, audio aktif, tidak ada benda-benda yang tidak dibolehkan masuk ke ruangan, misalnya buku, atau mungkin ada alat gawai yang untuk berkomunikasi dan lainnya. Ini diharapkan pengawas ruang bisa melakukan pemeriksaan fisik, tapi tidak berlebihan tentunya. Kalau pesertanya perempuan, tentu diperiksa oleh pengawas perempuan. Kalau peserta laki-laki, oleh pengawas laki-laki. Tapi wajib melakukan pemeriksaan fisik. Kenapa? Karena di OSN sekalipun kita pernah menemukan kasus siswa membawa HP dan ketahuan saat di OSN final. Ini apalagi OSNK. Jadi tolong lakukan pengawasan fisik. Dicek apakah mereka membawa alat-alat yang dilarang. Misal diselipkan di kaos kaki, di baju, di celana dalam, dan lain-lainnya. Atau pakai alat-alat komunikasi yang mungkin ditempelkan di telinga, dalam tiga dan lainnya. Tapi tentu pemeriksaan fisik tanpa menyentuh berlebihan. Dan tetap tadi selama jenis kelamin, jadi perempuan memeriksa yang perempuan, siswa perempuan, yang laki memeriksa peserta laki-laki. Sebelum mulai validasi di depan kamera. Jadi perlunya peserta sudah hadir paling lambat 30 menit, supaya 10 menit sebelum mulai itu mereka bisa Bapak Ibu panggil ke dalam satu persatu untuk dicek, untuk mereka melakukan memberikan nama dan menunjukkan kartunya di depan kamera yang sedang melakukan live streaming. Ini gunanya apa? Untuk verifikasi nanti di akhir. Setelah selesai, mereka duduk, Bapak Ibu pengawas ruang, tolong bacakan tata tertib. Misalnya, peserta dilarang berkomunikasi, tidak boleh meninggalkan ruangan tanpa izin, tidak boleh membuka atau menyimpan perangkat tertentu, dan lain-lainnya. Dan berikan bahwa semua pelanggaran dilakukan, itu sanksinya jelas, yaitu diskualifikasi. Nah, saat tes pengawasan aktif, nanti bisa saja di satu ruang itu ada proktor, ada teknisi, ada pengawas satu, ada pengawas dua. Itu kami serahkan bagaimana mekanisme dan bagaimana yang bisa diterapkan di satuan pendidikan atau di ruang tes masing-masing. Tapi paling tidak ada dua petugas. Pertama petugas proktor, satu pengawas. Nah, yang proktor atau pengawas satu itu punya tugas memastikan streaming berlangsung dengan baik. Sedangkan pengawas yang satunya lagi, yang kedua, itu jangan diam, harus aktif berkeliling, memeriksa meja dari meja ke meja. Pastikan peserta bekerja sendiri. Ya, walaupun tadi kita sudah mencoba melakukan pemeriksaan fisik, tentu bisa saja sangat mungkin misalnya ada masih kelewat dan ada peserta yang mungkin membawa alat komunikasi, maka dipastikan dalam selama tes dilakukan pengawasan berkeliling. Dan jaga suasana tetap hening dan kondusif. Kemudian Bapak Ibu, jangan mencoba membantu peserta, walaupun sekedar untuk menunjukkan cara menjawab. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu dari masing-masing juri bidang sudah menyampaikan tata cara menjawab soal. Jadi biarkan saja pada hari H, biarkan saja mereka bekerja dengan apa yang mereka tahu.
Mereka tidak bisa klik, biarkan saja. Tidak usah dipandu. Mereka tidak tahu cara menjawabnya, biarkan saja. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tim juri baik di SD, SMP, tata cara mengerjakan soal. Kenapa? Nanti kena seandainya Bapak Ibu tampak membantu dan itu di streaming, orang menduga Bapak Ibu melakukan kecurangan. Ini catatan penting. Karena dulu ada satu rekaman sampai ke pusat, dituduhlah pengawas itu berbuat curang karena sedang berbicara dengan siswanya. Walaupun sesungguhnya dia sedang membantu siswa membenarkan kamera, membenarkan komputernya. Jadi pada hari H, biarkan saja apa yang terjadi, terjadilah untuk siswa itu. Nah, kalau terjadi seperti apa? Catat saja. Catat kejadiannya. Misal listrik padam, internet tidak putus, peserta sakit, butuh bantuan, dugaan pelanggaran, catat saja. Seandainya peserta perlu ke toilet, boleh diizinkan, tapi maksimum 5 menit. Kemudian mesti ada pengawas yang menemani peserta itu ke toilet. Itu tidak perlu masuk, tapi mengawas sampai ke toilet. Dan hanya boleh 5 menit. Dan itu tidak boleh ada 2 atau 3 siswa keluar. Maksimum 1 siswa setiap waktu. Setiap waktu izin. Nah, konsekuensinya, misalnya terekam dalam streaming, itu sangat mungkin tim judi akan mengambil catatan tentang pelanggaran yang nanti bisa sangat fatal. Misalnya tim juri mengatakan diskualifikasi. Nah, ini yang kita coba cegah. Saya berharap hal ini kenapa? Jangan nanti hanya gara-gara apa ya, ketidaktertiban kita dalam melakukan pengawasan streaming, siswa itu jadi mendapat dampak kena diskualifikasi. Kemudian pasca tes, maka tugas Bapak Ibu pengawas adalah melakukan mengumumkan bahwa tes selesai, memastikan semua siswa sudah mengirimkan dan keluar dari sistem, memverifikasinya, kemudian memastikan dokumen yang perlu diunggah, kemudian membuat laporan. Tentu sudah akan ada template untuk buat laporannya. Pengawasan yang baik itu menjamin integritas seleksi yang baik pula. Kemudian ini yang penting, perlindungan kepada panitia. Karena seringkali yang diserang itu panitia. Juri kah, pengawas sekolah kah, sekolah kah yang diserang. Bahkan kadang panitia dinas pun diserang. Dianggap tidak benar melakukan pengawasan. Jadi kalau kita melakukan dengan baik, maka kita bisa melindungi panitia. Sama juga kita bisa meningkatkan kepercayaan publik. Jadi saya mohon Bapak Ibu, terutama pengawas ruang, ujung tombak dari OSK 2026, kita bukan formalitas. Yang kita lakukan adalah menjaga integritas talenta nasional. Yang tahun lalu isunya jadi buruk. Tapi Bapak Ibu bisa mendengar tahun lalu macam-macam isu berkembang. Jadi semua unsur, puskesmas, kami yang di pusat, dinas, di daerah, Bapak Ibu di sekolah, pengawas ruang nanti adalah kunci sukses OSN yang berkeadilan. Supaya tidak ada isu macam-macam bahwa OSN di provinsi ini begini, di provinsi lain begitu, dan seterusnya. Eh, Sama-sama kita coba wujudkan ekosistem kompetisi yang bersih, transparan, dan membanggakan yang niatnya di suatu saat kita bisa melihat ada Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Ya, baik Bapak Ihsan, terima kasih atas penjabaran dan penjelasannya. Ya, Bapak Ibu, setelah selesai juga